Nah ini kalau kita lihat situasi seperti kita sekarang ya biasa-biasa saja lah gitu kan. Tinggal nanti orang-orang yang menyeberang sana nyeberang sini ini kan eh, motivasinya apa sudah jelas lah. Kalau kemarin ada isu dia dapat proyek, dia segala macam ya nggak ada makan siang gratis lah gitulah. Semangat pagi, semangat Indonesia. Kita ngobrol lanjutan tentang isu-isu yang lagi hangat sekarang ini, khususnya tentang Budiman Sujatmiko. Jadi banyak pendapat yang berseliweran sampai bicara soal pengkhianat dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita amati ya ini satu hal yang biasa saja, apalagi karena di perpolitikan ya memang seperti itu. Cuma karena memang agak sedikit beratnya itu karena Budiman bergabung dengan Prabowo Subianto di Gerindra itu adalah menyangkut dengan masa lalu Budiman Sujatmiko sendiri sebagai orang yang pernah merasakan isu penculikan dan sebagainya, tentang kekerasan yang dilakukan Prabowo Subianto dalam catatan sejarah panjang hidupnya itu yang membuat orang menjadi bertanya-tanya kepindahan dia ke sana gitu. Kalau soal khianat ya memang kita ini kan sebenarnya semua lahir berbarengan dengan orang baik dan orang-orang jahat, dan situasi di mana kadang-kadang orang yang kita anggap baik itu justru kebanyakan pengkhianat juga gitu. Dari sejak zaman Nabi kan kita sudah merasakan itu gitu. Sejarah-sejarah Nabi seperti itu. Di Islam umpamanya Rasulullah itu punya 4 sahabat dekat, sekaligus sebagai keluarga, mertua dan sebagainya, itu rata-rata kan dibunuh oleh teman-teman dekatnya sendiri gitu. Hanya Abu Bakar yang sedikit tidak frontal, tapi konon katanya ya diracun juga gitu. Umar bin Khattab dibunuh, ya Utsman bin Affan dibunuh, Ali dipenggal malah kan gitu kan. Nah ini kalau kita lihat situasi seperti kita sekarang ya biasa-biasa saja lah gitu kan. Tinggal nanti orang-orang yang menyeberang sana nyeberang sini ini kan motivasinya apa sudah jelas lah. Kalau kemarin ada isu dia dapat proyek, dia segala macam ya nggak ada makan siang gratis lah gitulah. Istilahnya kan gitu, sebenarnya di mana-mana kan sama seperti itu. Nah kalau kita agak sedikit menarik kepada kepentingan-kepentingan kita sendiri umpamanya ya. Antara pengkhianatan dan harapan itu biasanya jalan sejajar juga gitu, jalan beriringan gitu. Di dalam pengkhianatan itu mungkin juga ada harapan gitu, ya kan? Ya syukur kita yang punya harapan tapi tidak perlu pakai pengkhianatan lah gitu. Jadi masih di jalan yang lebih baik gitu kan. Jadi yang perlu di garis bawahi sebenarnya itu. Sekarang seperti kita memilih capres semuanya. Buat kami, saya dan keluarga itu sudah pasti meneruskan pilihan kepada apa yang disarankan Pak Jokowi, karena yang kita cari adalah penerus dari Pak Jokowi. Itu pasti Ganjar Pranowo gitu. Walaupun ya ditanya kenal ya nggak kenal kita nih, nggak pernah kenal sama Mas Ganjar itu, nggak pernah kenal itu. Tapi tegak lurus ya kita memilih ada dasarnya gitu kan. Jadi sama juga kalau orang sudah memilih menjatuhkan pilihan kepada Prabowo, ya silakan gitu. Tapi yang harus diingat bahwa mereka punya harapan apa dari seorang Prabowo yang punya latar belakang seperti itu. Hanya saja memang kita tidak boleh menampik itu karena kadang-kadang memilih itu karena emosi. Jadi emosional kita yang cenderung banyak dimainkan itu sebenarnya. Benci kepada Pak Jokowi, entah apa yang dibenci gitu. Tapi kalau orang-orang yang sekarang teriak-teriak, termasuk terakhir Faisal Basri yang kita katakan orang intelektual yang jadi kayak jongkok gitu kan, sebenarnya karena emosi saja gitu. Mungkin karena nggak dipakai di kabinet atau apa sebagai pengamat ya itu pilihan kok itu. Pak Jokowi kan nggak bisa mengakomodir semuanya orang-orang pintar di Indonesia dimasukin ke kabinet itu kan. Nanti oversupply dan nanti di situ. Nah, yang perlu harus dicamkan sebenarnya adalah
kita harus menjadi pemilih cerdas gitu. Makanya di dalam memilih sejak zaman 2014 Pak Jokowi masuk ke perpolitikan dan kita ikut terlibat di dalamnya untuk memilih beliau sebagai presiden, itu kan memang ya waktu itu Pak Jokowi kan nggak punya modal apa-apa, baru berangkat dari Solo, mampir di Jakarta sebentar, kemudian jadi presiden, nyapres gitu kan, dicapreskan PDIP ya. Ya kita tapi melihat latar belakangnya, makanya harapan itu kan harus punya dasar gitu. Nah, sekarang orang kalau mau memilih Anies Baswedan, dasarnya kan harus jelas. Apakah orang ini pantas menjadi presiden kan gitu kan. Jadi pertanyaannya kan di situ. Makanya kita bicara dari kemarin soal kualifikasi gitu. Jadi kalau nggak masuk kualifikasi ya harusnya tidak terpilih, jangan dipilih gitu kan. Tapi kita ini kan nggak. Oh ini satu keyakinan, sama-sama orang Islam, bukan itu masalahnya. Jakarta itu sudah babak belur dibuat yang bersangkutan selama 5 tahun itu. Jadi nggak ada urusan agama kepada pencapaian sesuatu yang bermanfaat kepada umat secara keseluruhan. Apalagi Indonesia ini kan berasaskan Pancasila, jadi tidak bisa bicara soal ini satu suku dan sebagainya. Kita bahas saja kita punya 721. Masa lupa kita tentang itu. Harmonisasi kita berpikir itu juga harus dilandasi oleh budaya, latar belakang etnis dan sebagainya yang sudah memblendingkan dirinya sedemikian lama. Udah ratusan tahun kita hidup seperti ini. Jadi nggak bisa cuma bicara soal senang atau tidak senang. Itu harus punya dasar itu. Cuma yang nggak bisa ditampik ya tentang pendidikan juga memang. Karena kita ini kan, mohon maaf, yang berpendidikan sarjana kan cuma sekitar 20%-an kalau nggak salah saya gitu. Yang lainnya itu kan SMA ke bawah gitu. Jadi pola pikir, bahkan memahami keyakinan saja kita ini kan masih simpang siur. Makanya gampang sekali didoktrin oleh orang-orang yang sekarang ini nyamar jadi ulama, tapi sebenarnya cuma ngulek-ngulek yang lama saja dia gitu. Jadi mondar mandir itu saya dibicarakan. Ada orang-orang yang harusnya menjadi panutan malah diabaikan gitu. Ada ulama-ulama besar dan sebagainya. Nah, balik lagi kita kepada kondisi yang bergulir sehari-hari yang sekarang ini. Makin hari kan makin seru ini gitu kan. Besok lagi entah apa lagi kemarin. Gibran diundang PSI, dijebak pakai jaket dan sebagainya. Itu sebenarnya masalah adab juga yang harus diperhatikan seperti itu. Jadi keluarga-keluarga Pak Jokowi ini kan ditarik-tarik ke sana sini. Padahal sudah jelas tegak lurusnya itu sudah ke Ganjar Pranowo, tidak ada lagi. Jadi yang lain-lain itu cuma nyerempet-nyerempet saja. Termasuk Pak Prabowo kan. Berapa kali ke Solo ini, jadi merapat-rapatkan diri, seolah-olah dia dekat dengan Jokowi dan sebagainya. Tapi kan bukan cuma soal dekat atau tidak dekat. Ini soal kinerja kan gitu. Ya kalau jadi Menhan aja kacau semua, bagaimana mau jadi presiden? Dan ingat ya, Prabowo sekali ini itu sudah 3 kali mencapreskan diri dan 1 pernah dengan Bu Megawati di Cawapres waktu itu ya. Kalau ini dari awal saya sudah gagal 3 kali, ini keempat kalinya, insya Allah gagal juga gitu. Ini kan sebenarnya orang bilang, yang diuber itu apanya sih? Jadi yang dibaca ya memang kekuasaan, karena itu yang kita sudah bahas berapa kali itu. Karena beliau juga mungkin ya istilah sekarang itu ada mengidap NPD itu ya, narcissistic personality disorder gitu. Itu panjang urusannya itu. Jadi itu yang ada tanda-tandanya di pribadi beliau. Nah, jadi kembali lagi ya. Jadi kita sudah straight forward, kita sudah diarahkan. Makanya hari ini saya nggak pakai baju garis-garis karena sedang dicuci. Kita tetap apa yang sudah diarahkan ke Mas Ganjar Pranowo ya kita ke situ saja. Tidak boleh lagi ada pemikiran-pemikiran lain. Kalau gangguan sudah pasti. Tapi dari 205 juta nanti DPT-nya efektif mungkin 175 karena biasanya sih pencapaian yang aktif untuk datang ke TPS itu kira-kira sih 85% seperti itu. Jadi kembali kepada kita. Jadi
nggak usah terlalu mikirin soal Budiman Sujatmiko dengan Prabowo dan sebagainya. Kan di sana sudah ada beberapa kawan juga yang sudah nyebrang lebih dulu kan. Biasa di politik, sekarang kita jaga yang sudah kita komitmenkan bersama, ya kita memilih Ganjar Pranowo sebagai penerus Joko Widodo. Ya, itu saja obrolan kita, sambungannya dari hari ke hari kita terus akan berkembang ke arah yang nanti akan lebih mengerucut sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, mendapat penerus Pak Jokowi yang bisa meneruskan pekerjaan-pekerjaan besar yang sudah dimulai dan sekarang sudah menuai hasil yang begitu luar biasa. Demikian obrolan kita hari ini, rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah menyimak, direspon. Sampai ketemu lagi. See you.